Jamaah awas, tenang. Jalan. وجب الشكر علينا مدى إذا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا الحسين مرحبا مرحبا صلوا على محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل عليه وعلى آله. Marhaban ahlan wa sahlan bikudumikum. Kita ucapkan selamat datang kepada Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman Al-Habsyi, di mana alhamdulillah jamaah, tolong tenang jamaah. Hadirin duduk kembali ya. Duduk kembali. Duduk kembali. Harap tenang, alhamdulillah, masya Allah. Inilah dia Turiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah hadir bersama kita. Mudah-mudahan kehadiran beliau bawakan berkah bagi kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Inilah acara inti kita yang mana insyaallah beliau akan bawakan Tablighul Islamiyah. Namun sebelumnya saya mohon kepada hadirin, tolong jangan berisik, kosongkan hati kita dari sifat yang tercela agar senantiasa kita bisa menerima, bisa memahami tausiah beliau. Kepada Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman Al-Habsyi, waktu dan tempat saya persilakan. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى اللهم صل وسلم وبارك بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب Jangan tahan lidahmu untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad. Keluarkan lebih keras. Ya wasi'al karami Muhammadun sayyidun kaunani wa sakalini wal fariqaini min عربي ومن عجمي يا رب بالمصطفى اللهم صل وسلم وبارك عليه مقاصدنا يا الله شرفنا برؤية النبي محمد
بلغ مقاصدنا ببركة نبي محمد ثم رضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وآل عثمان ذي الكرم يا رب بالمصطفى keluarkan suaranya semua. Berkat salawat ini semoga yang punya hajat dikabulkan oleh Allah. Maulaya salli wa salim ala habib lil khalqi kullihim ya Rab Ya Allah berkahi kami semua ya Rabbi berkat Nabi Muhammad SAW. Salimna ya Allah berkat Rasulullah. Ya wasi'al karami. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Fanahnu fi unsin wa raha wa huburin wa istiraha. Ni'matul Islam a'la min ni'matin halat bisahah. Fahamdan li rabbin khassana bi Muhammadin huwa habibullah nabiyyun muayyad qad ana hina yujad yub'atsu lil ahmadi wal aswad ismuhu Muhammad Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa azzim wa taraham wa tahannan وتكرم على سيدنا وإمامنا ونور قلوبنا وقدوتنا ومولانا محمد قمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم إلى يوم الموعود سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد Ahibba'il kiram, ibadillahi salihin, hadratil mukarramin wal muhtaramin, ma'asyaral ulama'i a'izzah, asatid wal asatidati asyurafa, wa aba'il kiram al-fudala wal hadirin wal mustami'in wal muhibbin rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini Anda semua, kita semua telah dipilih dan terpilih oleh Allah untuk dapat menghadiri acara yang penuh dengan kemuliaan ini. Sesungguhnya ketahuilah bahwasanya pondok pesantren Radhatul Talibin malam hari ini dan yang ada di sekitar dari pondok ini insyaallah zaduna fil mahsyar, jadi saksi buat kita di padang mahsyar. Dan mudah-mudahan semua yang hadir hari ini menggembirakan hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kami berharap Al-Faqir secara takhsis semoga dengan limpahan keberkahan dari ridhonya Allah turun malam hari ini kepada kita semua, sehingga tidak ada yang pulang dengan tangan hampa, kecuali Anda pulang dari acara ini dosa Anda diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pulang dari acara ini yang sakit Allah sembuhkan penyakitnya.
baik penyakit lahir maupun penyakit batin. Dan mudah-mudahan kita semua berkumpul di tahun yang baru ini, Allah tetapkan keberkahan kepada kita, panjang umur, murah rezeki, sehat walafiat, dan Allah tetapkan kita hidup membawa iman sampai mati membawa iman. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan tahun ini Allah berikan rezeki kepada kita agar dapat berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil haji wal umrah. Dan Allah berkahi kepada kita semua, tidak ada yang meninggal dunia kecuali Allah telah catat nama-nama kita di atas pintu-pintu surganya Allah. Di mahsyar, di haud, di mizan, di hisab, di sirat, di jembatan sirat, kumpul bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan secara khusus mudah-mudahan semua yang hadir malam ini yang punya hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah. Yang belum selesai urusan hutang piutang dunianya, Allah bereskan hutang piutangnya. Orang tua kita yang sedang sakit terbaring di rumah, semoga Allah angkat penyakit mereka bijahi Nabi wa alin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Dan secara taksis, salam hormat, cinta, mahabbah, ta'zim dan doa saya kepada segenap para alim ulama, para kiayat, para muallim, para asatid, para kesepuhan, para tokoh masyarakat yang berkenan hadir di majlis yang penuh dengan keberkahan ini. Wabil khusus yang sama kita cintai, kita muliakan sahibul fadilah wal wasilah, guru kita bersama, orang tua kita bersama, As-Salih ibn Salih Al-Abid ibn Al-Abid, guru kita, muassis lazim Mahat Al-Barakah Radhatul Talibin, guru kita Al-Ustadz Kiai Haji Muhyiddin bin Kiai Haji Rashidin ibn Kiai Haji Ali. Semoga beliau Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berkahi pondoknya, Allah berkahi seluruh santri-santrinya, dan Allah tetapkan kepada beliau insyaallah diangkat derajatnya beserta keluarga besarnya. Allah berkahi seluruh harapan beliau, Allah berkahi ilmu beliau. Di dunia kita duduk 1, 2 ribuan huruf dengan beliau kebaikannya, semoga di akhirat dikumpulkan juga bersama beliau semua, amin. Dan secara taksis juga untuk seluruh para alim ulama, wabil khusus Fadilatul Mukarram guru kita Ustaz Kiai Haji Nawawi, juga Kiai Haji Endi, juga Kiai Haji Adung, dan secara khusus juga Kiai Haji Ubaidillah, dan semua jamaah yang hadir dalam kebaikan yang ikut andil berjuang mensukseskan acara malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan karunia rahmat, keberkahan dan balasan untuk antum semua di dunia sampai akhirat. Amin. 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 Ya Rabbal. Alhamdulillah. Salawat salam, tahiyah dan mahabbah kepada jantung hati kita, kekasih hati kita, guduwah kita, guru yang paling agung dan diagungkan oleh yang maha agung, Nabi kita yang tercinta, Habibana al-Mahbub al-Mustafa wal-Murtada wa ibnahuma wa Fatimah, Nabiyuna wa Nabiyukum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kepada beliau juga kepada seluruh ahlul baitnya, keluarganya dan sahabatnya, dan kita semua yang kelak nanti mendapatkan karunia berkumpul bertatapan wajah mencium tangannya Sayyidina Muhammad SAW. Amin. Amin. Ya Rabbal. Alhamdulillah. Saudara, malam ini begitu istimewa, luar biasa. Saya bisa duduk di acara yang penuh dengan keberkahan, di pondok yang penuh dengan kemuliaan ini. Semoga bagian di antara yang mendapatkan keberkahan dari acara yang penuh dengan keberkahan ini. Amin. Dan sesungguhnya saudara, kita semua dikumpulkan pada malam hari ini tidak saling kenal. Anda dan saya dilahirkan dari rahim yang berbeda-beda. Betul? Anda dan saya dilahirkan mungkin dari suku, dari kampung, dari desa, dari tempat yang berbeda-beda. Tapi kekuasaan Allah atas kita semua Jalla wa'ala,
kita bisa berkumpul di ini, tempat duduk sama rata, berdiri sama tinggi, walau tidak saling kenal, walau bukan jalinan dalam satu darah daging kekeluargaan, tapi kita dikumpulkan di ini tempat tidak lain disatukan oleh Allah berkat kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka tidaklah lain ini acara keberkahannya, tidaklah lain juga berkat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa barik wasallam. Inna ana rahmatun muhdas. Berkat Nabi Muhammad kita dikumpulkan di ini tempat. Berkat Sayyiduna Rasulullah kita bisa saling tatap wajah. Berkat Habibukum Muhammad Rasulullah kita bisa berkumpul bersilaturahmi di acara ini. Semoga perkumpulan ini zaduna fil mahsyar, jadi bekal buat kita di padang mahsyar. Amin. 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 Ya Rabbal. Dan semoga kita harapkan kelimpahan barakah dan rahmat Allah tercurah buat kita semua hingga kita pulang keluar dari acara ini menjadi hamba Allah yang saleh saleha. Amin. Amin. Ya Rabbal. Saudara, saya merasa su'ul adab, walaysa adab sulukul murid, dan ghairu ta'alluq di dalam adab sopan santun kepada para alim ulama, para kiai kesepuhan yang begitu banyak hadir di acara ini. Saya duduk di atas, guru kita duduk di bawah, rasa kurang sopan jikalau guru kita Kiai Haji Muhyiddin beliau ada di bawah dan saya di atas. Tidak ada akhlak di dalam kitab manapun yang menjelaskan tatkala ada seorang ulama lantas kita duduk di atas. Imtithalil awamir, malam ini secara taksis saya duduk di bawah juga, saudara. Pinggirin. Geser aja lah mejanya, geser aja. Nah, itu taruh bawah. Taib. Ke bawah, ke bawah, ke bawah. Mulia, maaf. Yai. Sallu ala Nabi. Saudara hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, rasanya sudah seimbang. Walaupun saya tetap tidak ada ilmunya, beliau ada ilmunya, rasa saya masih fagir. Wal fagir ila Allah Subhanahu wa taala. Namun insyaallah tidak mengurangi rasa sopan santun saya kepada beliau menjadi tamu beliau. Namun insyaallah seiring sejalan ini membuat tersenyum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, catat baik-baik, ya, catat baik-baik. Oi, saudara, catat baik-baik. Tidak ada nikmat di dunia ini yang lebih agung. Tidak ada nikmat di dunia ini yang lebih dahsyat dari nikmat iman dan nikmat Islam. Betul? Betul? Tapi ternyata saudara ada nikmat yang lebih dahsyat, bahkan lebih agung dari nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat apa itu, Bib? Yang lebih dahsyat, lebih agung, melebihi daripada nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat itu adalah Allah lahirkan kita ke dunia ini jadi umat Nabi besar Muhammad SAW. Kita tidak daftar jadi umat Kanjeng Rasulullah. Kita tidak isi formulir jadi umat Sayyiduna Muhammad. Ini adalah anugerah, rahmat dari Allah yang telah memberikan kita lahir dari rahim kandungan ibu kita masing-masing jadi umat Sayyiduna Muhammad. Maka saudara, dengan kebaikan acara malam hari ini kita harus mendapatkan hasanah dari acara
walimatul khatmil kutub, dan juga sekaligus menyambut daripada Syahrul Aziz wa Syahrul Haram min Muharram, yang pada kesempatan tahun ini Allah masih berikan nikmat kita bisa berkumpul dan berjumpa dengan tahun yang baru ini. Amin. Semoga apa-apa yang jelek dan tidak bagus selama tahun lalu tidak kita dapati lagi di tahun ini. Amin. Segala seluruh keburukan demi keburukan, maksiat, mungkarat, muharramat, makruhat, subhat yang pernah kita perbuat di tahun yang lalu, semoga tidak kita bawa kembali di tahun yang baru ini. Insya. Apa kata Nabi? Nabi mengingatkan kita, man kana yaumin mithla amsih fahuwa makbun, kata Nabi. Wa man kana yaumin syarrin min amsih fahuwa mal'un. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda mengingatkan kita. Apa kata Rasulullah? Man kana yaumin, apabila ada di antara kalian wahai umatku mithla amsih, yang hari ini perbuatannya sama dengan hari kemarin, minggu ini perbuatannya sama dengan minggu kemarin, bulan ini dia masih sama perbuatannya dengan bulan kemarin, bahkan tahun ini masih sama dengan tahun kemarin, tidak ada bertambah kebaikannya, perbuatan masih sama saja, fahuwa makbun, dia adalah orang yang paling rugi di antara umatku. Subhanallah. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Namun Nabi menambahkan, wa man kana yaumin syarrin min amsih fahuwa mal'un. Tapi Nabi bersabda, barang siapa yang hari ini perbuatannya lebih buruk dari hari kemarin, minggu ini lebih buruk dari minggu kemarin, bahkan bulan ini lebih buruk, tahun ini lebih buruk dari tahun kemarin, di mana tahun kemarin dia tidak pernah durhaka kepada orang tua, durhaka kepada suami, tidak. Tahun ini dia durhaka kepada orang tua dan suami. Tahun kemarin dia tidak pernah bermaksiat, dia tidak pernah berbuat mungkarat, dia tidak pernah makan muharramat, makruhat, subhat. Tahun ini dia lakukan perbuatan itu, kata Nabi Muhammad, fahuwa mal'un, maka orang itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara, tidak ada yang kita harapkan kecuali tahun ini adalah wajah baru dalam sanubari hati kita. Semoga kita yang jauh dari Allah tahun ini jauh lebih dekat dengan Allah. Amin. Yang tidak pernah ke masjid, yang tidak pernah salat berjamaah di musalla, mudah-mudahan tahun ini rajin menghidupkan hal itu. Amin. Yang tidak pernah duduk di majelis ta'lim, yang saat ini sudah keluar dari pondok dan lama tidak berkumpul dengan gurunya, ulamanya, majelisnya, semoga dia bisa kembali untuk dapat senantiasa menyambung tali silaturahmi, menghidupkan sunnah Nabi. Tahun ini dia bisa menghidupkan kembali. Amin. Tahun kemarin gemar meninggalkan salat, semoga tahun ini tidak lagi gemar meninggalkan salat. Amin. Tahun kemarin tidak pernah menghidupkan sunnah Nabi, tahun ini mudah-mudahan bisa menghidupkan sunnah Nabi. Amin. Amin ya Rabbal. Nah saudara, luar biasa, Masya Allah, saya bergembira bisa berjumpa di tahun yang baru ini dan sampai silaturahmi ke tempat ini. Mudah-mudahan menjadi kebaikan buat saya dan kita semua yang insya Allah diridhai oleh Allah. Amin ya Rabbal. Saudara, malam ini saya tak panjang berceramah ya, karena yang hadir begitu banyak, Masya Allah, luar biasa. Kiainya Allahumma shalli Muhammad ya, guru-gurunya, para kesepuhan, luar biasa ya. Saya tidak lama panjang ceramah, sebentar saja dan habis ceramah langsung pulang, tidak pakai makan lagi, ngomong sama kiai. Nanti yang ada di dapur naikin aja semua ke mobil. Bercanda saudara, bercanda. Bercanda, cuman ngasih tahu aja mobilnya parkir di atas itu saudara. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ja'a yaumin, datang satu hari Nabi pernah berjalan dengan seorang sahabatnya Ibnu Mas'ud dan didampingi oleh sahabat-sahabat yang lain. Ketahuilah, mohon maaf, sahabat Nabi yang bernama Ibnu Mas'ud ini, saudara, salah satu sahabat Nabi yang pernah mendapatkan doa langsung dari Nabi Muhammad SAW secara taksis. Ibnu Mas'ud
adalah seorang sahabat Nabi yang memang memiliki kekurangan. Dalam kitab dijelaskan Ibnu Mas'ud ini mohon maaf orangnya kerdil. Tapi tidak Nabi jalan kecuali beliau yang menyiapkan sendalnya selalu ada di depan. Ketika Nabi sampai di mana tempat, sendalnya Nabi ada di atas dadanya Ibnu Mas'ud. Tidak Nabi mandi kecuali Ibnu Mas'ud yang menyiapkan airnya. Tidak Rasulullah SAW menaiki daripada kuda dan ontanya kecuali Ibnu Mas'ud yang menyiapkan pelana-pelananya. Ibnu Mas'ud bahkan yang setiap hari menjaga Nabi ketika sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tidur, saudara. Apa kata Nabi? Ketahuilah Ibnu Mas'ud yang ada di depan kalian ini yang memiliki kekurangannya, yang kalian sering tertawakan karena kedua betisnya dalam keadaan kecil. Sesungguhnya dua betis Ibnu Mas'ud nanti di hari kiamat kalian akan melihat lebih besar daripada gunung-gunung Uhud, kata Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi. Nabi memanggil Ibnu Mas'ud. Saya ingin menyampaikan kebaikan intikal pada malam hari ini, saudara. Apa kata Nabi? Ya Ibnu Mas'ud, julusaka sa'atan fi majlisil ilmi la tamsu qalam wa la taktub harfan khairul laka min alfir rukbah wa nadhruka ila wajhil alim khairul laka min alfi firasin tasaddaqta biha fi sabilillah wa salamuka ilal alim khairul laka min alfi salatin ibadah atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ditulis di dalam kitab seorang ulama besar, Al-Alamah Al-Hafidh Al-Imam Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani radhiyallahu taala anhu wa ardhah, yang hari ini kubur beliau di samping istri baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Tankih Qaulul Hadis Lubbabul Hadis ditulis, dan semoga mudah-mudahan mutakharrij keluar dari pondok pesantren Rawdatul Talibin banyak yang dapat mencontoh dan mengikuti jejak imam dari asli Banten, yaitu Imam Nawawi rahimallahu taala al-abrar. Amin. 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 Ini jelas saudara, muhibbal mahbub mahbub. Siapa orang yang mencintai orang yang dicintai Allah, mahbub, maka orang itu pasti dicintai oleh Allah dan dicintai oleh seluruh alam. Dan kita bisa saksikan hari ini 3 ulama dari Indonesia yang dikubur di samping makam istri baginda Rasulullah Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu taala anha, yaitu salah satunya Al-Imam Nawawi Al-Bandani wal Imam Syekh Yasin Al-Padani, kemudian yang terakhir baru saja kita ditinggal oleh seorang ulama besar di Indonesia yaitu Mbah Maimun Zubair. Semoga alaihi ridwanullah, Allah terima amal ibadah beliau, dan semoga kita semua di dunia yang mencintai beliau di akhirat pun menjadi wasilah mendapatkan wasilah syafaat beliau. Amin ya rabbal. Saudara, apa kata Rasulullah dalam sabdanya? Keberuntungan bagi umatku apabila hayat di kandung badan bisa dapat kesempatan duduk bersama para alim ulama di dalam majelisnya, kata Rasulullah. Jangan tanya pondok pesantrennya, majelisnya. Apa kata Rasulullah? Julusaka fi majlisil ilmi, wahai Ibnu Mas'ud, dan didengar oleh para sahabat, duduknya kalian semua dan umatku di majlis ilmu, la tamsu qalam, tanpa memegang pena, wala taktub harfan, dan kalian tidak perlu seandainya menulis satu huruf pun. Kalian datang dari rumah, duduk, cicing, diam, ngejed. Orang sini tahu ngejed? Tahu? Yang betul tahu. Hampura Kiai, sama kampung apa daerah apa? Orang Rajawana tahu ngejed? Tahu. Takbir. Luar biasa saudara. Saya pikir orang sini nggak tahu bahasa itu. Saya pikir orang Rajawana kalau ngomong aku kamu, mama papa. Oh ternyata masih satu sama seperti orang Jakarta. Alhamdulillah. Saudara,
Nabi katakan, seandainya ada satu di antara umatku duduk di majlis ilmu, la tamsu kalam wala taktub harfan, tidak pegang pena, tidak tulis satu huruf pun, kata Nabi, dia duduk di itu acara, di itu pengajian seperti malam hari ini, hatinya ikhlas karena Allah semata-mata mengharap pahala, maka duduknya saja khairul laka min alfi rukbah, pahalanya lebih utama daripada orang yang memerdekakan 1000 budak, kata Nabi Muhammad SAW. Itu baru datang, duduk, diem, cicing, ngejed. Jangan tanya lagi pahala yang baca rawinya, jangan tanya lagi pahala yang bantu acaranya, jangan tanya lagi pahala yang mensukseskan acara pada peringatan malam hari ini, yang bukan sekadar dihadiri oleh para alim ulama, juga dihadiri oleh aparatur negara, pemerintahan baik sipil, TNI, bahkan Polri. Semoga acara ini mendapatkan rahmat dan mereka diridhoi oleh Allah, amin. Saudara, maka Nabi bilang apa? Man a'ana aliman au muta'alliman walau bisyurbatin ma'in faka'annama banal ka'bah sab'ina marrah. Nabi bersabda, man a'ana, maka beruntung kalau ada orang bisa duduk di majlis, bukan sekedar hanya duduk saja. Seandainya dia bisa membantu, kata Nabi, man a'ana aliman, siapa orang bisa bantu kiai, ulama, guru, ustadz, ajangan, para kesepuhan, ada pengajiannya, dibantu, kata Nabi Muhammad SAW, hanya walau bisyurbatin ma'in. Seandainya anda tidak punya apa-apa, walaupun kalian cuma bantu bawa air minum, dan air minum kalian itu diminum sama kiainya, diminum oleh santri-santrinya, kata Nabi, tidak habis air itu diminum. Setiap dihitung 1 teguk, kata Rasulullah, diminum hanya 1 teguk, pahalanya ka'annama banal ka'bah sab'ina marrah, pahalanya sama seperti kalian mengurus 70 Ka'bah, kata Nabi Muhammad. Itu baru bantu air minum, baru hanya bantu air minum 1 tegukannya, kata Nabi, pahalanya sama seperti kalian mengurus 70 Ka'bah. Belum sampai di situ saja, dalam syarah dijelaskan, 1 tegukan yang diminum oleh kiai dan santrinya di itu acara, berkat apa yang kalian bawa, kata Nabi SAW, setiap 1 tegukannya menghapus 10 daripada keburukan yang ada dalam sanubari hati kalian. Setiap 1 tegukannya, kata Nabi, kuntulahu syahidan wa syafi'an yaumal qiyamah, bahkan setiap 1 tegukannya akan menjadi saksi dan penolong buat kalian nanti di padang mahsyar, berkat bantu air minum saja, sobat. Tapi pulang dari sini jangan bantu kiai cuman air minum hungkul. Kalau mau dibawain air minum semua, kiainya kembung. Bantu alhamdulillah yang lain, insya amin ya rabbal. Saudara, Nabi katakan lagi, kalau sudah duduk di itu acara seperti pengajian malam hari ini, kita duduk kumpul, bisa dapat bersama para ulama, punya kesempatan, cek baginda Nabi SAW, wa nadhruka ila wajhil alim, kemudian kalian bisa memandang wajahnya itu kiai, itu ustadz, itu ajangan, itu ulama, itu kesepuhan yang mengajarkan ilmu kepada kalian. Maka memandang 1 guru dari 1 pandangan mata kalian kepada itu ulama, kiai, ustadz, habaib dan lain sebagainya, karena Allah dan mengharap pahala, maka tiap kali memandang 1 wajah ulama, khairul laka min alfi firasin tasaddaqta biha fi sabilillah, maka pahalanya sama seperti kalian mensedekahkan 1000 ekor kuda di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau mandang wajah ulama, ulah cicing wae. Tahu saudara, kalau pandang wajah ulama, dalam kitab Imam Nawawi dijelaskan ada doa Nabi. Kalau setiap memandang wajah ulama, memandang sesuatu yang bagus, ada doanya. Doanya apa, Bib? Allahumma ja'alana minhum. Allahumma, ulang, Allahumma, ya Allah, jadikan apa yang saya lihat hari ini kelak itu adalah yang saya dapati dalam hidup saya, amin. Hari ini memandang wajah Kiai Muhyiddin, memandang wajah para muallim yang ada begitu banyak di acara ini, memandang wajah mereka, ya Allah, semoga saya dijadikan seperti beliau. Kalau saya tidak dijadikan seperti beliau, ya Allah, jadikan besok putra saya, putri saya yang besok seperti beliau, bahkan lebih, ya Allah, amin, amin. Kalau ngelihat rumah orang bagus, sama doa, rumahnya gedung bagus, alhamdulillah, langsung doa, Allahumma ja'alna minhum, ya Allah, jadikan besok
yang akan datang rumah saya juga seperti rumah ini. Amin. Amin. Kalau ngelihat ada orang mobilnya bagus, doa, Allahumma ja'alana minhum. Ya Allah, besok juga saya pengen punya mobil seperti ini dan saya dapati itu. Amin. Amin. Kalau lupa Habib, umpami poho kumaha Habib. Umpami pulang dari acara ini tadi ke rumah, besok lusa lupa cek Habib tadi teh kamari teh doa naon teh. Doa anak Kanjeng Nabi teh naon? Allahumma naon teh. Lupa, enggak usah bingung kalau lupa, ada doa yang lain. Apa itu? Allahumma nular. Allahumma ngelihat kiai Allahumma nular. Ngelihat ayah lalaki kasep soleh Allahumma nular. Ada perempuan cantik soleha meninggalis doa Allahumma nu. Mampir ke mall ngelihat mobil bagus-bagus sambil jalan di parkiran Allahumma nular, Allahumma nular, Allahumma nular, Allahumma nular. Saudara. Insya amin ya rabbal. Sallu ala nabi. Saudara hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah kalian duduk di majelis ilmu, kemudian kalian mandang wajahnya, kalian tatap wajahnya itu guru, dapat kesempatan lagi. Kata Nabi, bisa kalian cium tangannya itu guru. Wassalamuka ila alim. Kalian ucapkan salam, kalian sentuh daripada kulit tubuh daripada satu ulama, kalian cium tangannya itu ulama. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul laka min alfi sanatin ibadah. Maka pahalanya lebih utama daripada kalian beramal ibadah 1000 tahun. Sallu ala nabi. Bayangkan kemuliaan ulama, saudara. Bayangkan keutamaan kaum solehin. Saudara, demi Allah, Nabi bersabda, man khadam gadam. Siapa yang berkhidmat kepada guru, siapa yang memuliakan gurunya, tatkala dia bisa bantu, dia tenangi, dia senangi, dia muliakan. Kata Nabi, man khadam gadam. Kalau dia sering berkhidmat kepada itu guru, godam, hidupnya di dunia sampai akhirat tidak akan pernah susah. Sallu ala nabi. Hidupnya di dunia senang, di kubur senang, bahkan di akhirat pun senang. Sallu ala nabi. Kaif kana Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa radha. Bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab? Saudara, waktu jenazahnya diantarkan ke dalam kubur, semua sahabat pulang, tinggal Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Beliau tinggal di atas kubur Sayyidina Umar. Apa kata Sayyidina Ali kepada Sayyidina Umar yang sudah dikubur? Kata Sayyidina Ali, ya Umar, anta syuja'un fid dunya. Engkau adalah sahabatku dan pembantu Nabi yang paling berani di dunia. Wa kaif, bagaimana aku pengen melihat engkau suja'u fil kubur. Apakah engkau juga menjadi orang yang paling berani dalam kubur? Apa yang terjadi, saudara? Allah berikan kemuliaan kepada Sayyidina Ali karamallahu fi wajha. Apa yang terjadi? Sayyidina Ali melihat langsung jasadnya Sayyidina Umar walaupun sudah tertimbun tanah. Itu Sayyidina Ali melihat dimuliakan oleh Allah atas seorang sahabat Nabi bernama Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Ali melihat apa yang terjadi dengan mayitnya Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika disaksikan mayitnya Sayyidina Umar bin Khattab dalam keadaan berdiri, ketika malaikat mungkar nakir datang kepada Sayyidina Umar, apa yang terjadi? Malaikat mungkar nakir ditulis dalam kitab Mafahim Yajibu Antusahah yang ditulis oleh karang Al-Imam Al-Musnid Al-Alamah Sayyidul Imam Profesor Dr. Abu Yazid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani. Diceritakan, saudara, apa yang terjadi? Sayyidina Umar bin Khattab berdiri dalam kuburnya menanti kedatangan malaikat mungkar dan nakir. Apa yang terjadi? Ketika malaikat mungkar nakir datang bertanya, wa man anta, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Dibalikin oleh Sayyidina Umar, wa man anta ya, wa man antuma. Bingung malaikat mungkar nakir. Ketika ditanya, wa man nabiyuka, dibalikin lagi oleh Sayyidina Umar bin Khattab, wa man nabiyukuma, wa man imamuka, wa man kiblatuka, dibaliki oleh Sayyidina Umar. Demikian juga sama. Lantas siapa imammu?
siapa Tuhanmu? Apa kata malaikat mungkar nakir? Wah, ini bahaya ini orang. Bahaya ini orang. Dari zaman Nabi Adam, ketahuilah dari zaman Nabi Adam sampai hari ini belum pernah ada orang yang kutanya dalam mayit kuburnya kembali dia balik bertanya, ahlan wa sahlan, Ustaz, ahlan wa sahlan ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa darji ya Rasulullah. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Masya Allah, kif halkum? Khair, alhamdulillah. Ustadz, ahlan wa sahlan buat guru kita, semoga Allah panjangkan umur beliau, bertambah keberkahan daripada acara malam hari ini. Sampai mana saudara? Sampai mana? Lupa. Sampai mana? Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Apa yang terjadi? Kata Sayyidina Umar, engkau bertanya siapa aku? Ketika kau tanya kepadaku siapa Tuhanku, siapa nabiku, siapa kitabku, apa kitabku, di mana kiblatku, kau bertanya kepadaku. Sekarang aku balik tanya kepada engkau keduanya, siapa kalian keduanya punya Tuhan? Tuhanmu siapa? Kiblatmu kemana? Kitabmu apa? Kata malaikat mungkar nakir, wallah, demi Allah, dari zaman Nabi Adam sampai hari ini belum pernah ada yang bertanya kembali daripada orang yang kudatangi kuburnya kecuali engkau. Memang engkau ini siapa? Sayyidina Umar berkata, Ana Umar bin Khattab, ashab Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saya Sayyidina Umar bin Khattab, sahabatnya Nabi besar Muhammad SAW. Kata malaikat mungkar nakir, kalau begitu ya udah saya tanya lagi. Oh, ini yang namanya mungkar nakir. Ini yang namanya Umar bin Khattab. Allahumma salli ala Muhammad, sallu ala Nabi. Lihat saudara, man khadam gadam wa man jalas janas. Siapa yang duduk bersama beliau-beliau yang saleh, yang dimuliakan oleh Allah di dunia, janas, dia akan sama menyerupainya. Dan setelah sampaikan tadi, muhibbal mahbub. Inilah kemuliaan apabila alim syarikani fil ajar. Guru dengan muridnya sama pahalanya, kata Nabi Muhammad SAW. Kalau itu guru dipanjangkan umurnya oleh Allah, Allah lihat mana muridnya yang paling cinta, mana muridnya yang paling banyak bantu gurunya, maka itu murid juga, kata Nabi Muhammad, akan dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, kata Nabi Muhammad. Kalau itu gurunya dimatikan husnul khatimah, Allah lihat dimasukkan ke dalam surga. Janji Nabi Muhammad, al-alim wal muta'allim syarikani fil ajr. Maka itu murid juga sama dapat kemuliaan. Kalau gurunya dimasukkan ke surga, dimatikan husnul khatimah, Allah lihat lagi mana muridnya yang paling sopan ketika duduk dekat gurunya, mana muridnya yang paling banyak khidmat bantu gurunya, mana muridnya yang paling banyak memuliakan gurunya, sabar, ikhlas ketika duduk dekat gurunya. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu rabbi wasallamu alaih, itu murid juga akan dipanjangkan umurnya oleh Allah, dimatikan husnul khatimah, dimasukkan ke dalam surga bersama gurunya. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Anda pengen bukti saudara? Malam ini saya buktikan kemuliaan yang telah terjadi dan sudah tertulis. Wa kana fi kitab Ihya Ulumuddin. Dalam kitab Ihya Ulumuddin ditulis dan dikarang oleh seorang Hujjatul Islam, Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi Ad-Damaski radhiyallahu ta'ala anhu warḍah. Apa kata Nabi SAW diceritakan dalam kitab Imam Ghazali, diriwayatkan, diceritakan. Anda kenal orang Rajawana. Saudara, orang Rajawana tahu Ashabul Kahfi? Tahu? Ashabul Kahfi, tahu gak? Tahu? Tahu Ashabul Kahfi?
Di mana? Di mana Ashabul Kahfi Anda kenal? Kenal sama Ashabul Kahfi? Kenal? Tahu? Pernah kenalan? Saudara, ditulis dalam Al-Quran kisah Ashabul Kahfi, di mana 7 orang soleh ini hidup, ada binatang yang selalu ikut dekatnya. Saya mau tanya sama orang raja mana? Mudah-mudahan jadi raja semua, amin. Doa guru insya Allah, amin. Pokoknya lamun guru ngomong ya, ulah jawab apa-apa pamali. Tahu pamali? Ikut guru. Kalau guru ngasih tahu, iya aja, iya siap guru. Guru, paham? Ulah ngebanyak, nggak usah dengerin aja. Kalau guru ngeliatin, doain kita udah cukup. Alhamdulillah. Lamun banyak ditanya nih guru ini gimana ini, wah pamali. Tahu pamali? Terang pamali. Pamali tahu? Orang yang duduk di pintu tuh, tengah-tengah pintu masuk keluar masuk tuh tahu tuh namanya pamali. Apalagi lagi bunting, saudara. Ashabul Kahfi diceritakan ada binatang yang sering ikut dekatnya. Saya mau tanya, Anda jawab. Binatang yang sering ikut Ashabul Kahfi ini binatang apa? Binatang apa? Taib. Anjing, saudara. Apa yang terjadi ketika di dalam kitab Ihya Ulumuddin diceritakan Ashabul Kahfi ingin masuk ke dalam surga, anjingnya juga pengen ikut masuk ke dalam surga. Masuk sudah Ashabul Kahfi, ketinggalan anjingnya ingin masuk juga. Ketika sudah fi amamil bab jannah, di depan pintu surga, ini anjing mau masuk, ditahan sama malaikat. Gal give ya kalam. Berhenti engkau wahai anjing, la tadkhul jannah, jangan coba-coba ente masuk ke dalam sorga. Ini sorga suci dan disucikan oleh Allah. Jangankan yang najis, yang haram, yang makruh pun dilarang masuk ke dalam sorga ini. Hei anjing, mohon maaf, nggak ada tempat buat ente. Itu anjing apa yang terjadi? Bukaan tawilan. Ini anjing menangis dengan sangat panjang di depan pintu surga. Berkata, wahai malaikat, izinkan aku masuk ke dalam surga ya Allah. Kalau malaikat, tidak. Saya ini anjingnya Ashabul Kahfi. Galak. Engkau adalah anjing, di mana anjing ya tetap anjing. Apa yang terjadi? Maka anjing itu berdoa kepada Allah di depan pintu surga. Ya Allah, aku adalah anjingnya Ashabul Kahfi. Kau hidupkan aku bersama Ashabul Kahfi di masa Ashabul Kahfi, di mana dia berdakwah, kami menemani. Di mana beliau ibadah, aku ikut menjaganya ya Allah. Bahkan ketika kau tidurkan Ashabul Kahfi di dalam gua ratusan tahun, kau juga tidurkan aku di dalam gua ratusan tahun. Di mana Ashabul Kahfi berada, di situ aku ada bersamanya ya Allah. Ya Allah, aku tidak minta apa-apa. Aku tidak minta apa-apa ya Rabb. Aku hanya ingin selalu dekat dengan Ashabul Kahfi di dalam surganya Allah pun juga ya Rabb. Apakah ini balasan engkau kepada seekor binatang yang mencintai orang-orang soleh? Apa jawab Allah subhanahu wa ta'ala? Qala lil malaikat, wahai malaikat, angkat anjing itu, masukkan ke dalam surgaku berkat cintanya kepada Ashabul Kahfi. Sallu ala nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Camkan baik-baik, catat. Seekor anjing yang najis diizinkan masuk ke dalam surga cuma karena modal cinta. Kalau seekor anjing saja diizinkan masuk ke dalam surga hanya karena modal cinta kepada Ashabul Kahfi, maka demi Allah malam ini antum yang duduk di depan, yang di tengah, yang di atas, yang di bawah, yang di belakang, anda semua lebih pantas untuk masuk ke dalam surganya Allah berkat kecintaan anda kepada Sayyidina Muhammad. Anda semua lebih pantas untuk masuk di dalam surganya Allah karena kecintaan anda kepada para kiai, para ulama dan para habaib. Sallu ala nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Menggambarkan di mana dia yang anda cintai berada, disitulah anda akan bersamanya. Allahumma salli ala Muhammad. Maka beruntung sekali kita yang tinggal
di Indonesia ini, dari satu wilayah ke wilayah, dari satu kota ke kota, dari satu desa ke desa, dari satu bahkan provinsi ke provinsi lain, berkumpul seluruh para alim ulama yang masih menjejaki daripada bumi pertiwi ini. Semoga Allah memberikan keselamatan, keberkahan, dan dijaga daripada segala hal yang tidak kita harapkan terjadi di negeri ini. Amin. Berkat para ulama. Amin ya rabbal. Itu contoh yang saya sampaikan tadi, contoh apa yang disampaikan Nabi, al-alim wal muta'allimu syarikani fil ajri. Maka saudara lihat ya, kita pantas memuliakan ulama. Siapapun yang membenci, menyakiti, menzalimi, bahkan lebih dari itu kepada ulama kita yang ada di negeri Indonesia ini, ataupun keberadaannya di penjuru bumi manapun, demi Allah, mereka bukan musuh kita seluruh umat Islam, tapi mereka adalah musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Takbir! 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 Kalian coba-coba injak kaki ulama kami rela tumpahkan darah untuk Anda. Allahumma sholli ala Muhammad. Takbir! 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 Shallu ala Nabi. Kita berdoa kepada Allah. Kalau dulu di sini ada makam Imam Syekh Nawawi, Syekh Asmawi, ada Syekh Hasanuddin. Di Jakarta ada makam Habib Husin Luar Batang, ada makam Habib Ali Kuitar, makam para aulia wa salihin. Bahkan di seluruh tanah Jawa, aulia tis'ah alladzina hum fi Jawa. Kita demi Allah yakini bahwasanya insya Allah kita juga berjumpa dengan seorang wali di zaman kita. Wali itu adalah sulalah Sayyidina Muhammad SAW. Wali itu adalah anak darah dagingnya Nabi Muhammad SAW. Wali itu yang ada di depan kita para alim ulama. Dan hari ini yang saya ingin sampaikan, wali di zaman kita, dulu ada zaman Syekh Hasanuddin, mungkin kita tidak berjumpa. Ada zaman Syekh Asmawi, kita tidak berjumpa dengan beliau dan para ulama-ulama lainnya. Tapi kita berkumpul tahun ini, di zaman ini, dengan seorang wali yang mana hidupnya diserahkan untuk umat Sayyidina Muhammad. Ulama itu adalah sulalah kebanggaan kami, cucu Rasulullah, bernama Al-Habib Muhammad Rizik bin Syihab. Siapa yang mencintainya, siapa yang berkorban berjuang di jalan apa yang dibawanya, di belakang beliau ada Rasulullah. Di belakang beliau ada Rasulullah. Dan saya ingin mengingatkan, kapanpun di bumi manapun, jam berapapun, saat beliau di dunia meminta kita untuk mendoakan menjaga negeri ini dengan secara baik, maka Anda semua ikut andil untuk kelak nanti bergandengan tangan tahta liwa'i gadan yaumal qiyamah, untuk bisa berkumpul di bawah benderanya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Takbir! 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 Sallu ala Nabi. Maka saudara, alhamdulillah wa syukurillah, kita berdoa kepada Allah untuk selalu bisa dapat menjaga para guru-guru kita, para alim ulama dimanapun keberadaan mereka. Pesan saya cuma modal dekat saja. Di tahun yang baru ini amun jadid, kita minta sama Allah minimal kita dekat sama ulama. Dekat sama ulama. Tadi kan saya udah ngomong. Apa cek Habib? Nu penting walaupun cuma duduk diam cicing, walaupun minimal duduk diam cicing ngejek, cuman duduk dekat saja sama ulama, insya Allah kebagian kecipratan. Insya orang Raja lawan, Raja Wana Hampura Habib sok lupa, kakarak datang gak dia. Saudara, orang Raja Wana ini tahu tidak rambutan? Jawab lu kenceng. Yang gak jawab kakinya cantengan. Orang sini tahu rambutan gak? Rambutan tahu? Tahu? Ada di sini rambutan. Banyak pohonnya. Berarti orang Raja Wana tahu dan sekitarnya kalau ada pohon rambutan, berbuah rambutan, ada yang warnanya hijau dan mana yang manis, mana yang asam? Yang manis yang mana? Yang asam? Saya mau tanya sama Anda semua, Anda jawab. Bu, jawab pertanyaan saya.
Kang, jawab pertanyaan saya. Bu, jawab. Jawab. Bu. Boleh. Dengerin, ulah cicing wae jawabnya. Jangan sampai ada dusta di antara kita. Jawab. Ada orang Rajawana punya pohon rambutan. Rambutan kebetulan yang warna hijau dia kumpulin. Saya mau tanya, rambutan yang warna hijau, getir, pahit, asam, tak ada yang suka. Kalau jatuh ke bawah, ke bumi, ini ke lantai, ke tanah, diinjak tak ada harganya dan bahkan tak sedikit pun memiliki tahta. Betul? Ada orang Rajawana kumpulin itu rambutan-rambutan yang hijau, yang asam, yang pahit, yang getir, yang masam, diikat jadi satu gepok, satu gebong, satu gebong, satu gebong. Yang hijau, pahit, asam, lu peka bener urusan pentil lo. Urusan pentil jawabnya kenceng juga sudah. Romannya pengantin baru tuh kayaknya. Saudara, dia bawa rambutan yang pentil-pentil hijau asam pahit tadi, saudara, ditaruh di pinggir jalan, dijejerin di pinggir jalan. Saya mau tanya, Anda jawab, kira-kira ada yang beli gak? Ada yang mau bayar gak? Ada yang mau bungkus gak? Pasti kita bilang boro-boro mau beli. Ini pasti orang kurang 2 sendok nih. Masa rambutan hijau, pahit, asam, pentil dijual di pinggir jalan? Ini kurang sehat nih orang nih pasti nih. Saya mau tanya, jawab terakhir. Ada harganya gak itu rambutan? Boro-boro mau beli. Makan pun kita tidak mau karena kita tahu tidak ada harga dan rasanya begitu pahit. Betul? Tapi lihat, ketika ada rambutan merah dikumpulin jadi satu, seikat ditaruh di pinggir jalan, kira-kira ada yang beli gak? Ada yang bayar gak? Ada yang tawar gak? Ada yang bungkus gak? Ada yang bawa pulang gak? Ada yang makan gak? Subhanallah. Rambutan merah bisa jadi mulia. Tapi terkadang kalau kita makan rambutan merah, nih beli rambutan merah yang seikat-seikat itu, terkadang suka ada rambutan hijau yang pentil nempel sama rambutan merah itu. Betul? Kadang-kadang kalau kita beli rambutan yang merah, itu sok aya alit. Yang kecil pentil asam pahit tadi nempel masih sama rambutan merah. Betul gak? Ketika si rambutan yang hijau, pahit, asam, pentil, nggak ada harganya tadi kebetulan nempel sama rambutan merah, diikat dari rombongan rambutan yang merah, ditaruh di pinggir jalan, apa yang terjadi? Rambutan pentil hijau, asam, pahit yang tadi tidak ada harganya ternyata jadi mulia. Akhirnya dibeli, ditawar, ikut dibungkus, walaupun tidak ikut dimakan, tapi ikut dimuliakan, jadi satu kesatuan dengan rambutan-rambutan merah. Sampai sini kira-kira Anda paham tidak? Mengerti tidak? Ngerti tidak? Betul. Shallu ala Nabi. Rambutan yang hijau, masam, pahit, pentil tak ada harganya, bahkan hina ketika sudah terlepas dari rambutan yang merah, tapi bisa ikut menjadi mulia, ikut dihargai, ikut dihormati. Bahkan di mana keberadaan rambutan merah, dibawa di situ dia berada. Cuma modal dekat saja dengan rambutan merah, rambutan pentil itu menjadi mulia. Siapa Habib rambutan pentil hijau masam yang Habib maksud? Ya saya, Anda, kita semua ini adalah rambutan yang hijau, pahit, masam, pentil yang tidak ada harganya. Kalau hidup di dunia tidak ada sedikit pun sebesar biji dzarah yang paling kecil sekalipun kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW, kecintaan kepada para alim ulama. Demi Allah, Anda di dunia hina, di akhirat pun akan hina, karena Anda tidak mendapatkan kemuliaan kecintaan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi. Ya Rasulullah salamun ya Rafi ani wa daraji ya Rasul عليك يا رفيق
Jangan tahan lidahnya. Ni wa daraji ya Rasul. Keluarkan suara Anda. Berkat solawat ini Anda semua dapat tempat kumpul bersama Sayyidina Muhammad. Ni wa daraji ya Rasulullah. Salamun ya Rabbi asyani wa daraji atfatai yaji ratala ya uhai laljudi wal karami ya Rasul. Keluarkan suara Anda. Berkat salawat ini Allah ampuni dosa-dosa kita. Berkat salawat ini Allah sembuhkan penyakit kita. Berkat salawat ini Allah angkat derajat kita. Rabbi fanfana bi barakah wahdinal husna bihurmatihim wa amitna tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani ya Rasulullah. Salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Sekali lagi semua ya Rasulullah. Salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Sallu ala Nabi. Saudara, saya dari awal telah menceritakan kepada Anda arti sebuah perubahan. Karena tahun telah berubah. Tak boleh ada yang sama dengan perbuatan dari apa yang kita lakukan di tahun yang lalu, kecuali tahun ini jauh lebih baik. Sebagaimana Nabi katakan tadi, "Wa man kana yawmin mithla amsi fahuwa maghbun, wa man kana yawmin syarrin min amsi fahuwa mal'un." Maka harapan tahun ini kita jauh lebih cinta lagi kepada para guru-guru kita. Kalau orang sudah cinta dengan guru, muliakan guru, guru di atas bak mahkota, di atas kepala seorang raja. Kemuliaan mereka tak tertandingi, saudara, karena mereka bukan hanya bawa keselamatan buat Anda di dunia, tapi mereka juga akan menjadi wasilah keselamatan untuk Anda di akhirat. Camkan baik-baik, ajarkan diri Anda sendiri untuk berubah menjadi orang yang mahbub, matbu, masmu kepada para ulama, kepada para ahli baitin Nabi. Selagi tarikahnya ahlu sunnah wal jamaah, tarikah salafun salihin, maka Anda harus ikuti mereka. Faham dong? Bagaimana Rasulullah mengajarkan akhlak kepada anak cucunya? Saya kasih tahu Anda, tidak ada karim seperti keluarga Rasulullah SAW. Tidak ada karim seperti ahli baitin Nabi. Dulu Rasulullah punya cucu, namanya Sayyidina Muhammad Al-Baqir radhiyallahu ta'ala anhu. Itu Muhammad Al-Baqir ibn Ali Zainal Abidin ibn Husain ibn Ali bin Abi Talib binti Fatimah Zahra binti Rasulillah. Cicitnya Rasulullah namanya Muhammad Al-Baqir. Dengarkan baik-baik, Muhammad Al-Baqir masih kecil. Satu hari Muhammad Al-Baqir ini dipanggil sama abahnya Imam Ali Zainal Abidin. Kata abahnya, "Ya Baqir, mulai hari ini kau pergi belajar kepada seorang guru." Kebetulan belajar kepada guru itu bernama Syekh Abdurrahman Al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu. Apa yang terjadi, saudara? Waktu diantar oleh muridnya belajar ke rumah Syekh Abdurrahman Al-Aslami, belajar Quran, akhlak keluarga Rasulullah, tidak langsung hanya abahnya saja yang mengajarkan kepada putra-putrinya, walaupun abahnya adalah seorang alim, Imam Ali Zainul Abidin.
tapi tetap anaknya diajarkan untuk belajar kepada seorang guru yang bukan dari kalangan orang besar, orang biasa, namanya Syekh Abdurrahman Al-Aslami. Apa yang terjadi? 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu, kebetulan sudah belajar di rumah Syekh Abdurrahman Al-Aslami. Ini Ahmad Muhammad Bagir yang masih kecil, cicitnya Rasulullah, pulang ke rumah di siang hari. Kebetulan Imam Ali lagi duduk di depan rumah. Datang itu Muhammad Bagir ke rumahnya, melihat abahnya, diucapkan salam, assalamualaikum ya abati. Waalaikumsalam ya waladi, ahlan wa sahlan. Cium tangan, dicium kening, dicium saudara sama abahnya. Abahnya tanya Imam Ali, dari mana nak kau datang? Bawa Quran. Dari rumah guru abah. Siapa gurumu? Syekh Abdurrahman Al-Aslami abah. Kamu belajar apa nak? Belajar Al-Quran. Apa yang diajarkan di dalamnya? Suratul Fatihah abah. Masih kecil. Kau sudah bisa nak? Alhamdulillah abah sudah bisa. Bahkan sudah hafal abah. Sudah hafal Suratul Fatihah? Betul abah. Abah boleh dengar nak? Dengar. Baik abah. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sampai waladhdallin. Itu Imam Ali Zainal Abidin tahu betul tentang kemuliaan Suratul Fatihah. Putranya sudah bisa belajar Suratul Fatihah saja. Apa yang terjadi? Itu Imam Ali Zainal Abidin meneteskan air mata begitu deras, saudara. Meneteskan air mata begitu kencang, saudara hadirin, karena bersyukur kepada Allah, berkata, ya Allah terima kasih ya Allah, ya Allah terima kasih ya Allah, putraku telah bisa membaca Suratul Fatihah. Lihat orang tua yang soleh, kalau lihat anaknya baru bisa belajar Suratul Fatihah saja sudah gembira karena tahu betul kemuliaan Suratul Fatihah, bagaimana diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW kakeknya, sehingga siapa yang diantara yang hafal Suratul Fatihah, kemuliaan bagi dirinya ketika dia sudah melakukan daripada Suratul Fatihah dengan baik, maka seluruh amalan yang lainnya insya Allah baik. Apa yang terjadi saudara? Dengarkan baik-baik. Ketika Syekh Abdurrahman Al-Aslami mengajarkan Muhammad Bagir yang bisa baru belajar Suratul Fatihah, itu abahnya saking senangnya panggil pembantunya. Dipanggil pembantunya Imam Ali, wahai pembantuku kesini. Coba tolong kau lihat di belakang rumah kita ada berapa ekor onta yang kita miliki. Lihat saudara, apa yang terjadi? Dilihat ada 12 ekor wahai Imam Ali. Ambil 12 ekor onta itu seluruhnya bawa di depanku ini. Bawa ke sini, bawa. Setelah dibawa oleh pembantunya Imam Ali Zainal Abidin, suruh lagi, sekarang kau dukhul gurfati, masuk kau kamarku. Di dalam ada lomari, itu dalam lomari ada duit 12.000 dirham 2 kantong, seluruhnya jangan kau sisakan, bawa semua ke depan. Dibawa sama muridnya, taruh di depan. Kata muridnya, mau diapakan wahai Imam Ali? 12 ekor onta dan duit 2 kantong 12.000 dirham ini sekarang semuanya antarkan ke rumah guru yang telah mengajarkan putraku Suratul Fatihah. Sallu ala Nabi. Antarkan 12 ekor onta ini dan duit 12.000 dirham ini ke rumah guru yang telah mengajarkan putraku Suratul Fatihah. Perintah dijalankan oleh muridnya, dibawa ke rumah Syekh Abdurrahman Al-Aslami. Lihat, datang ke rumah guru yang warok, guru yang saleh. Ketok pintu. Assalamualaikum. Langsung dijawab, waalaikumsalam. Sudah tua, Syekh Abdurrahman Al-Aslami sudah tua. Buka pintu pelan. Ahlan wa sahlan wa man anta. Siapa engkau? Galah. Aku adalah pembantunya Imam Ali Zainal Abidin. Imam Ali Zainal Abidin sibta Rasulullah. Galah, nah. Cucunya Rasulullah Imam Ali. Betul. Ya Allah, ada apa Imam Ali? Suruh engkau ke sini. Galah. Aku diperintahkan untuk bawa 12 ekor onta ini dan duit 12.000 dirham 2 kantong besar ini, semuanya buat antum. Hal anta tahza'im minni? Engkau mau meledek saya orang miskin karena tidak punya apa-apa. Kau mau antarkan 12 ekor onta yang tidak mungkin pernah diantarkan oleh siapapun. Kalau wallah, demi Allah, ini yang perintahkan adalah cucunya Rasulullah Imam Ali Zainal Abidin. Saya disuruh antar ini 12 ekor onta dan duit 12.000 dirham, semuanya buat antum wahai Syekh Abdurrahman Al-Aslami. Galalala. Tidak mungkin. Wallah. Kenapa Imam Ali kirimin hadiah sebanyak ini dan hadiah yang belum pernah terjadi oleh siapapun, diberikan kepada siapapun? Kata Imam Ali, ini adalah ungkapan terima kasih, rasa terima kasih karena putranya sudah kau ajarkan di rumahmu. Tunggu sebentar, lihat orang soleh.
Tunggu sebentar. Putranya Imam Ali Zainal Abidin, cicitnya Rasulullah, saya ajarkan di rumah ini. Yang mana? Itu yang kecil. Itu yang kecil, Muhammad Al-Bagir. Sayyidina Muhammad Al-Bagir. Sayyidina Muhammad Al-Bagir yang kecil. Ibn Ali Zainal Abidin. Itu anak Imam Ali Zainal Abidin. Itu saudara, pintunya langsung dilepas, tongkatnya dilepas. Imam Syekh Abdurrahman Aslami saking bersyukur, dia cium itu rumahnya, sujud lama. Sambil berdoa lagi, dia sujud lagi. Doanya apa? Ya Allah, terima kasih ya Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Alhamdulillah, rumah saya sudah diinjak oleh cucunya Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, terima kasih, rumah saya sudah diinjak oleh darah dagingnya Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Mudah-mudahan saya dan keluarga saya selamat berkat sudah jadi saksi rumah ini diinjak oleh cucunya Rasulullah SAW. Itu si Abdurrahman Aslami nangis. Dia bilang, mohon maaf, lihat guru orang dulu ketika diantarkan hadiah tidak sembarang diterima. Dia bilang, ntar dulu, mohon maaf, rumah saya sudah diinjak oleh cucunya Rasulullah, satu orang saja saya sudah bersyukur. Jadi selama ini rumah saya diinjak oleh cucunya Rasulullah. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Saya punya anak, pasti semua akan jadi orang soleh cucu-cucu saya. Lihat saudara, kata beliau, sini, mana 12 ekor onta itu, talinya sini saya yang pegang, duitnya 2 kantong, itu saya mau antar balik ke rumah Imam Ali. Tidak mungkin saya mau terima hadiah dari cucunya Rasulullah SAW, karena saya bisa hidup di dunia ini berkat Rasulullah kakeknya. Allahumma sholli ala Muhammad. Berangkat Syekh Abdurrahman Al-Aslami ke rumah guru, ke rumah Imam Ali Zainal Abidin, mengantarkan 12 ekor onta dan duit 12.000 dirham kembali ke rumah Imam Ali. Ngelihat Imam Ali sedang berdiri di depan pintu, Assalamualaikum. Itu Syekh Abdurrahman Al-Aslami berubut, langsung pengen duluan masuk ke dalam rumah, langsung peluk. Dia peluk itu Imam Ali Zainal Abidin, dia ciumi dadanya Imam Ali Zainal Abidin, berkata, ya sibta Rasulillah, wa ya sibta Rasulillah, wahai cucunya Rasulullah, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Engkau telah memberikan anugerah yang paling besar di dunia ini. Kau datangkan anakmu datang ke rumahku untuk menginjak rumahku. Ya Allah, rumahku pasti akan menjadi syafaat untukku kelak di hadapan Allah, karena pernah diinjak oleh cucu Rasulullah. Mohon maaf, itu hadiah yang terbesar. Ini 12 ekor onta dan duit 2 kantong, saya kembalikan kepada engkau wahai Imam Ali, karena rasa yang saya dapat lebih daripada ini. Apa kata Imam Ali Zainal Abidin? Saya lebih berterima kasih lagi kepada engkau, karena putra saya sudah diajarkan oleh engkau suratul Fatihah. Wallahi ahla baitin Nabi, kalau sudah keluar dari tangan kanannya, tidak berharap kembali dari tangan kirinya. Demi Allah, seandainya saya masih punya rumah satu lagi, maka demi Allah rumah itu pun saya akan kasih buat engkau, karena terima kasih putra saya kau ajarkan suratul Fatihah. Wa man nahna min haulai, wa man nahna min haulai. Siapa di antara kita yang sama seperti warga Rasulullah? Masyi karim kamithlah ahli baitin Nabi. Saudara, ini contoh kecil keluarga Rasulullah SAW mengajarkan akhlak, bagaimana menghormati seorang guru yang telah mengajarkan Anda. Lantas apa yang Anda mau dapati setelah Anda pulang dari sini? Anda masih membaliki tubuh Anda masih membelakangi guru Anda dengan pantat Anda masih mau kembali berteriak-teriak di depan guru Anda masih tidak mau mencium tangan guru Anda dengan kebaikan. Lantas Anda tidak contohkan kebaikan itu kepada keluarga Anda. Lantas bagaimana mungkin Anda pengen menjadi raja, Anda pengen punya anak seperti raja, sementara Anda menjadi seorang pengemis yang tidak tahu terima kasih. Buah semangka pasti bijinya semangka, buah kedondong bijinya kedondong. Tidak ada buah semangka biji kedondong, saudara. Ma fil aba fil abna. Rasa mimpi Anda pengen punya putra yang soleh, sementara Anda sebagai orang tua tidak pernah mengajarkan diri Anda untuk jadi orang soleh kepada guru-guru Anda. Anda mimpi jikalau Anda ingin mendapatkan di tahun yang baru ini putra Anda bisa jadi tahfiz Quran, Anda masukkan di pondok-pondok pesantren. Tapi hari ini ayah dan ibunya sampai hari ini tidak pernah bersentuhan dengan Al-Quran, tidak pernah membaca Quran. Ihya bainal maghrib wal isya pun tidak, menghidupkan antara maghrib dan isya pun tidak pernah. Igra'ir ratib, baca yasin, baca surat waqiah, baca tabarok. Fi subuh, antara umi dan abahnya dua-duanya dalam keadaan tidur, tidak mengenal salat berjamaah, tidak mengenal tahiyah. Daripada kemuliaan sunnah Nabi, imam qabliyah, ba'diyah, fid duha wa tahajud. Saudara,
Saya sampaikan kepada Anda, apabila tahun kemarin dengan tahun ini sama, fahuwa makbun. Tapi tahun kemarin dengan tahun ini lebih buruk dari tahun kemarin, fahuwa mal'un. Orang itu dilaknat oleh Allah. Saya berharap mudah-mudahan insya Allah di sini nggak ada, di sono. Di sini semuanya orang soleh, amin. Di sini semuanya orang baik, amin. Di sana, ya, di sini nggak ada, sono, di sini apalagi. Tapi insya Allah mudah-mudahan semua jadi orang baik di sini. Perubahan, bu, ya berharap Pak, semua jamaah yang hadir di majlis Nabi Muhammad SAW di mahat yang penuh berkain Radhatul Talibin, harapan kita duduk dalam keadaan baik di taman-taman di mana doa kita diijabah oleh Allah. Apa yang kita minta malam ini insya Allah dikabulkan oleh Allah. Tahun kemarin kita belum memiliki apa-apa, tahun ini insya Allah Allah memiliki segala-galanya. Tahun kemarin kita belum sempat, hanya cuma mendapatkan, mengantarkan dan mendoakan orang berziarah ke makam Rasulullah. Tahun ini kita dapat ziarah ke makam Rasulullah. Kita berdoa kepada Allah, kita tidak dapati kebaikan dari anak-anak kita, perubahan tahun ini insya Allah dapat perubahan. Dengan alasan dan dasar Anda pun berubah, amin. Tahun kemarin yang sering meninggalkan sholat, tahun ini nggak lagi tinggalin sholat. Tahun kemarin yang nggak pernah ke masjid, tahun ini ke masjid. Tahun kemarin yang nggak suka mayuhibbun duduk di majlisil ulama, mudah-mudahan tahun ini rajin duduk majlis ulama. Kata Nabi, menjalasa indal ulama, siapa yang duduk sama ulama, kalau dia akan mendapati kelak juga menjadi seorang ulama, amin. Kalau dia tidak jadi ulama, janji Nabi, maka akan lahir anak cucunya kelak yang jadi ulama. Sallu ala Nabi, amin. Bu, tahun kamari teu pernah salat duha, tahun ieu insyaallah salat du sabaraha rakaat? 2 rakaat minimalnya. Pagi-pagi salat duha, nggak perlu pakai krim siang, krim malam, krim A, krim B, tek-tek bengek dong petong, nggak usah. Cukup rajin salat duha, wajah Anda bercahaya, saudara. Cek baginda Nabi, la faqra ala duha. Moal susah jelma lamun hidup di dunia rajin menghidupkan 2 rakaat di pagi hari duha. Duha. Pagi hari duha. Jam berapa, Bib? Bagian Indonesia, waktu Indonesia bagian barat, seperti apa yang telah disampaikan, jam 7:30 pagi umpama salat duha. 2 rakaat, cek Nabi, tidak ada umatku yang hidupnya susah kalau dia rajin menghidupkan 2 rakaat di pagi hari. Ini hadis muttafaqun alaih min nabiyina Muhammad SAW. Apa kata Nabi? Tidak ada umatku. Di dalam kitab Imam Jalaluddin As-Sayuti menjelaskan tentang duha, tidak ada, kata Nabi dalam salawat Rabbi wa salamu alaihi, tidak ada umatku yang usahanya tidak berkembang, usahanya tidak maju kalau dia rajin menghidupkan 2 rakaat di pagi hari dengan duha. Pasti usahanya berkembang, usahanya maju berkat 2 rakaat di pagi hari duha. Bayangkan saudara, baru sholat duhanya saja sunnahnya sudah begitu kemuliaannya, apalagi khamsa fardhah, 5 waktu yang diwajibkan oleh Allah. Duha 7:30. Saya ulang, duha jam berapa rakaat? Berapa rakaat? Duha. Ulah pakai kunut ya. Duha, cek Habib itu duha. Duha nggak pakai ku. Pulang dari sini besok lusa pagi-pagi udah mau ke masjid, ke musola. Mau kemana ente? Uring mau berangkat ke masjid, mau sholat duha. Cek Habib kamari lamun sholat duha rezeki lancar, berkah, urusan beres semuanya. Yang betul. Ternyata masuk masjid sholat 2 rakaat cuma pakai kunut. Pak Ul ditanya, Udin, lu dari mana? Dari duha. Kok pakai kunut? Itu tambahan supaya afdol. Pak Ul, bilang aja salat subuh. Ini saudara kemuliaan. Saya kasih tahu sama Anda, tambahin tahun ini, tambahin. Coba, ayo, saya pengen dapetin kebaikan juga sama-sama dengan Anda. Tahun kemarin nggak pernah salat qobliyah ba'diyah. Tahun ini tambahin salat qobliyah ba'diyah. Qobliyah ba'diyah tambahin. Saudara, Nabi pernah jalan di satu hari di lewat pasar kota Madinah. Di dalam kitab Asy-Syarafata Ummata Muhammadiyah,
lil Imam Abu Yazid Muhammad bin Alwi al-Malik al-Hasani. Itu Nabi pernah jalan di satu pasar kota Madinah. Waktu Nabi lewat pagi-pagi di pasar itu orang sepasar ngelihat Nabi Muhammad lewat pasar, itu tinggalin dagangannya semua berebut untuk ingin dekat dengan Rasulullah. Ada yang cium tangan Rasulullah, ada yang pegang jubah Rasulullah, ada yang peluk Rasulullah, macam-macam anwa. Tapi sampai ujung pasar hanya ada satu orang yang paling dekat dengan Nabi ini, orang pedagang. Dia ciumin terus tangannya Nabi Muhammad tuh, sepanjang jalan dia pegangin, dia ciumin sampai ujung pasar. Orang sudah selesai kecuali dia. Ditanya sama Rasulullah, kenapa ente kok lain? Muka ente kok begitu gembira sekali, kata Nabi. Gal jawab, ya Rasulullah, bagaimana mungkin nahna enggak gembira ya Rasulullah? Wallahi ya Rasulullah, hari ini enggak ada yang lebih membuat saya gembira kecuali saya memandang wajah engkau ya Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang kedua, ya Rasulullah, kebetulan ya Rasulullah, hari ini saya punya dagangan semua habis ya Rasulullah, dan saya untung kurang lebih 400 dirham ya Rasulullah. 400 dirham seumur-umur saya dagang puluhan tahun di pasar, belum pernah saya dapat untung seperti hari ini. 400 dirham demi Allah ya Rasul, bahkan orang yang dagang di pasar ini belum pernah ada yang banyak dapat untung sebanyak saya. Masya Allah. Jadi kamu gembira ya Rasul. Kata Nabi Muhammad, sesungguhnya ada orang hari ini dapat untung lebih besar dari kamu. Ada orang yang hari ini dapat untung lebih dahsyat dari kamu. Bukan cuma 400 dirham, tapi langit beserta bumi dan isinya semua Allah berikan buat dirinya. Kata ini orang, enggak ada ya Rasul orang yang dapat untung sebanyak saya. Kata Nabi, ada orang yang dapat untung bukan cuma 400.000 dirham hari ini, dia dapat untung lebih. Bahkan langit beserta bumi dan isinya semua Allah berikan untuk dirinya. Jikalau dia berdoa di hari itu, Allah akan kabulkan doanya. Sahabat pedagang ini bertanya, ya Rasulullah, wa man huwa? Siapa orang itu ya Rasulullah? Kamu pengen tahu orang itu siapa? Orang yang punya doa dan langit bumi beserta isinya dikasih buat dirinya, dan kalau dia berdoa, doanya dikabulkan oleh Allah. Pengen tahu siapa? Dia adalah umatku yang setiap hari tidak pernah tinggalkan salat qobliyah ba'diyah dalam apa yang telah ditentukan. Shallu ala Nabi. Bayangkan, ini baru kaifiyah ibadah sunnah sudah bisa bawa berkah buat kita. Subhan. Nah, inilah yang dimaksud arti sebuah hijrah, perubahan. Apalagi dalam kebaikan majelis ilmu, pondok-pondok pesantren, kita ikut saudara ya. Adab yang paling utama di dalam ibadah kepada Allah, ibadah kepada guru. Saya ajarkan tentang akhlak wal adab. Kalau Anda sudah beradab dan akhlak kepada guru, insya Allah ibadah Anda akan jauh lebih beradab lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dasarnya adalah guru. Makanya jangan nyembarangin guru. Ingat, jangan nyembarangin guru, jangan nyembarangin ulama, pasti akan dapat bala. Na'udzubillahi min. Ingat, al ilmu yu'ta wa la yu'ti. Ilmu itu harus didatangi, bukan ilmu yang datangi kalian. Muliakan mereka, beradab dulu saudara hadirin yang dirahmati oleh Allah. Imam Syafi'i di dalam riwayat ketika duduk dekat gurunya Imam Malik radhiyallahu taala anhu, kalau sedang duduk dekat Imam Ali, itu Imam Syafi'i kalau pegang kitab tidak dipegang dengan satu tangan. Kalau duduk di majelis, kalau pengen buka kitab, itu kertas tidak dibuka dengan satu tangan. Semua satu majelis ngelihat apa yang terjadi dengan Imam Syafi'i. Kalau buka kitab, setiap kertasnya dipegang dengan dua tangan, pelan sekali, sehingga Imam Malik ngajar tak merasakan ada suara apa-apa. Sehingga sahabat-sahabatnya selesai majelis bertanya, ya Syafi'i, ente kenapa buka kitab kok dengan dua tangan? Ente bisa buka dengan satu tangan, cukup dibuka. Kata Imam Syafi'i, la, mush mungkin, tidak mungkin. Saya harus buka dengan tetap dua tangan walaupun setiap kertasnya sangat ringan. Kenapa wahai Syafi'i? Apa jawab Imam Syafi'i? Saya kalau buka dengan satu tangan, setiap lembaran kitab ini dengan satu tangan, guru saya sedang mengajar, dan setiap satu tangan saya buka pasti akan mengeluarkan suara. Kalau suaranya mengganggu guru saya yang sedang mengajar, maka demi Allah saya telah berdosa kepada Allah dan ilmu saya tidak akan manfaat. Shallu ala Nabi. Duduk di majelis, selesai majelis diperintah sama guru, minum, semua air yang ada depan kalian minum. Semua minum satu majelis.
kecuali Imam Syafi'i tidak minum. Muridnya bertanya lagi, sahabatnya bertanya lagi, hei Syafi'i, kenapa antum kok nggak minum tuh air? Guru perintah. Gal, saya bakal minum, tapi nanti kalau guru saya sudah bangun. Gurunya bangun, Imam Malik alaihi ridwanullah, pulang, baru Imam Syafi'i minum. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Selesai. Apa yang terjadi? Kata Imam Syafi'i, mohon maaf, kalau saya minum air ini di depan guru saya minum ini air depan guru saya, maka air ini akan mengalir masuk ke tenggorokan. Waktu air ini masuk ke dalam tenggorokan, akan mengeluarkan suara. Suara itu didengar oleh kuping guru saya saja, maka saya sudah berdosa dan ilmu saya tidak akan bermanfaat. Allahumma salli ala Muhammad. Wa man nahna min haula'i fi rawdatul talibin. Lantas siapa di antara kita yang hari ini di rawdatul talibin yang dapat mengikuti Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu arda. Saudara, ayo kesempatan mumpung masih ada hayat di kandung badan. Terakhir ceramah saya, apa yang saya sampaikan hari ini untuk saya dan umumnya buat kita semua, saya pesan, mumpung masih ada hayat di kandung badan. Boleh jadi bulan Muharram tahun ini jadi Muharram yang terakhir. Nggak ada yang tahu. Wa ma tadri nafsun madza tadribu gadan. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan, jam berapa, di bumi mana, saat apa kita bakal dipanggil sama Allah. Betul? Betul? Selaku umat Islam yang beriman, nggak boleh takut mati. Mungkin tidur kita malam ini boleh jadi tidur yang terakhir. Tak ada yang tahu apakah besok kita akan kembali dibuka mata oleh Allah. Maka selaku orang Islam yang beriman nggak boleh takut mati. Tapi kata Nabi, yang perlu kalian khawatirkan, yang perlu kalian takuti, saat apa besok kalian dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah saat kalian meninggal dunia boleh jadi sholat 5 waktu kalian yang pernah kalian tinggalkan sampai hari ini belum kalian qadha? Apakah boleh jadi kalian meninggal dunia puasa wajib Ramadan yang pernah anda tinggalkan dulu sampai hari ini belum sempat anda qadha? Seluruh Lebak Banten diturunkan hujannya rata sampai Makkah Mukarramah. Allah tahu berapa bilangan tetesan hujan yang sedang diturunkan. Seandainya tetesan hujan saja Allah tahu, apalagi dosa yang pernah kita perbuat. Semua akan ditanya, semua akan dimintai pertanggungjawabannya sama Allah. Tidak ada kunci buat anda masuk ke dalam sorga. Tidak ada kunci buat anda masuk sorga. Al jannah mahul balash. Sorga tidak gratis, saudara. Karena Nabi Allah Adam alaihi wassalatu wassalam diusir dari surga bukan karena meninggalkan salat, hanya karena makan satu buah. Allah usir Nabi Adam, seorang nabi dan Rasul, diusir 300 tahun saudara ke bumi, 40 tahun dipakai sujud, hanya bertobat. Tobat Nabi Adam 40 tahun dipakai sujud. Padahal beliau nabi, beliau rasul, diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga cuma karena berbuat dosa, makan buah khuld. Allah usir itu Nabi Adam sujud. Saudara, turun ke bumi tidak petantang petenteng, tidak pernah ketawa, hanya setiap hari nangis dan istighfar, bertaubat kepada Allah, sujud 40 tahun, ditulis istighfarnya dalam Al-Qur'an. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasir. Itu sujud 40 tahun. Padahal sekali berbuat dosa. Kita setiap hari buat dosa. Setahun sekali pun bertobat nggak pernah. Nabi Adam sekali buat dosa 40 tahun tobatnya. Tapi kita pengen masuk surga. Ingat saudara, ma aqalla haya'a, Allah berfirman, man nasma'u fi jannati bighairi amal kaifa ajuduk bi rahmatik ala man bakhil bi taati ala man bakhila bi taati. Kata Allah, bagaimana mungkin aku akan kasih surgaku kalau kalian doa-doa kalian pengen dikabulkan olehku? Bagaimana mungkin kalau kalian hari ini yang sahabatmu sudah punya rumah, sahabatmu punya jabatan tinggi, sahabatmu punya harta banyak, kamu masih di situ-situ saja, padahal setiap hari kamu berdoa kepada aku. Apa kata Allah? Alangkah tidak tahu malunya kalian. Man nasma'u fi jannati bighairi amal. Kalau doa minta pengen doanya dikabulkan oleh Allah, minta mati di husnul khotimah masuk ke dalam surga, bagaimana mungkin, kata Allah, alaman bakhila bi taati, sementara kalian jadi orang bakhil, pelit di dalam taat kepadaku. Saudara, pesan dari saya, ini panggung dan ini rerumputan, bahkan bangunan pondok pesantren ini jadi saksi di akhirat. Demi Allah tidak ada surga buat kita semua. Hanya satu kuncinya supaya kita masuk surga. Tubu ilallah taubatan nasuha.
Tubu ilallahi taubatan. Kenapa, Bib? Karena besok kita akan sampai di hari kiamat. Allah sudah ingatkan kita, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kalian semua tidak mati begitu saja. Kalian semua akan kembali kubangkitkan di tempat yang bernama Padang Mahsyar. Di tempat itu Nabi Muhammad SAW berkata dalam sabdanya, antara kalian dengan matahari jaraknya 1 jengkal di atas kepala kalian. Di tempat itu, al-yawma nakhtimu ala afwahihim, Allah mengingatkan kita, mulut kalian kukunci rapat-rapat. Wa tukallimuna aydihim, hari di mana tangan kalian yang bicara di hadapanku. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu, hari di mana mulut dikunci, tangan yang bicara, kaki yang menjadi saksi di hadapan Allah atas apa saja yang sudah kalian pernah perbuat di dunia. Kata Nabi, kalau kalian ingin menangis, nangislah sekarang. Inna qadamukum amrun aziman fasta'inu billah. Urusan yang ada depan mata besok urusan yang sangat besar, kata Nabi. Kalau kamu mau menangis, menangislah sekarang, bertobat kepada Allah. Fasta'inu billah, minta tolong kepada Allah, Allah terima taubat kalian. Kata Nabi, jangankan urusan akhir, nanti di padang mahsyar, di dunia, Nabi bilang, innal mauti syakarat, innal mauti syakarat, kata Nabi. Sesungguhnya kematian itu sangat sakit. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, memang rasanya sakit, dicabut nyawa itu seperti apa ya Rasulullah? Kata Nabi, salawat Rabbi wassalamu alaih, seringan-ringannya dicabut nyawa, yang paling ringan bagi kalangan orang-orang yang dekat dengan Allah, paling ringan, kata Nabi Muhammad, seperti bola duri dimasukkan ke dalam mulut, kemudian ditarik melalui lambung, kemudian dikeluarkan dari usus dan dikeluarkan dari dubur, kata Nabi Muhammad. Itu rasa sakitnya bagi kalangan orang-orang yang dekat, seperti para nabiyin, wasiddiqin, wasyuhada, wasalih. Ditulis di dalam kitab Arba' Rasail Hamma karangan Al-Imam Ahmad Zaini Dahlan. Rasa sakitnya dicabut nyawa paling ringan seperti itu, saudara. Itu bagi kalangan para nabi. Terus bagi kalangan kita yang setiap hari berbuat dosa. Terus bagaimana dengan kalangan kita yang setiap hari durhaka kepada orang tua, durhaka sarang suami, sering makan barang haram, sering berkumpul ke tempat maksiat, mungkara, muharramat dan lain sebagainya. Tapi pengen dicabutkan nyawa dalam keadaan lembut. Saudara, Anda beruntung jadi umat Nabi Muhammad SAW. Ini terakhir ceramah saya. Anda beruntung tuba. Liman kana jahab ila umat Sayyidina Muhammad. Kamu datang ke dunia ini jadi umat Nabi Muhammad. Beruntung. Kenapa, Bib? Coba dengarkan baik-baik. Kenapa saya katakan Anda beruntung? Waktu Nabi dicabut nyawa, Nabi berhenti daripada ajal sakaratul maut ketika nazar Nabi, karena malaikat Israel memalingkan wajahnya merasakan sesuatu yang ingin disampaikan oleh Nabi. Ketika diberhentikan oleh malaikat Israel, alaihi wassalatu wassalam, apa yang dikatakan? Nabi Muhammad berkata kepada malaikat Israel, ya Israel, sakit ya Israel, sakit wahai Israel. Cuma pengen berkata ini saja, dengarkan baik-baik, dengarkan baik-baik. Hanya Nabi pengen berkata, kaifa ummati ya Israel. Bagaimana rasa sakitnya nanti umatku ya Israel, kalau rasa sakitnya saja seperti ini. Apa malaikat Israel, wallahi ya Rasulullah, seringan-ringannya dicabut nyawa yang pernah kucabut adalah nyawa engkau ya Rasulullah, Habibullah, khataman nabiyyin. Hanya engkau yang paling ringan. Kata Nabi Muhammad, demi Allah wahai Israel, ini sakit. Kalau memang rasa sakitnya dicabut nyawa seperti ini, biar sebelum nyawa ini hilang, aku ingin berdoa dulu kepada Allah. Ya Allah, kalau memang rasa sakitnya dicabut nyawa seperti ini, biar rasa sakit dicabut nyawa seluruh umatku, biar aku yang tanggung, kata Nabi Muhammad. Biar aku yang tanggung, kata Rasulullah, asalkan umatku tidak merasakan sakaratul maut. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bagaimana saudara? Lihat, Anda beruntung jadi umat Nabi Muhammad. Belum selesai sampai di situ saja.
Ketika Nabi Muhammad disakiti, keluarganya dibunuh, dan seluruhnya sudah dihabisi. Apa yang terjadi? Bahkan ketika ditinggal oleh istrinya yang tercinta Sayyidah Khadijah Al-Kubra, Rasulullah SAW pergi ke kota Taif. Di tengah perjalanan Nabi Muhammad SAW meneteskan air mata. Waktu Nabi menetes air mata karena sedih itu, turun malaikat Jibril, diperintah oleh Allah untuk menemani Nabi Muhammad. Berkata malaikat Jibril, ya Rasulullah, Allah yukrika salam, Allah memberi salam kepada engkau, Allah menginginkan engkau tidak bersedih wahai Muhammad. Apa kata Allah? Turun ayat berbunyi, wala saufa yu'tika rabbuka, wahai Muhammad kekasihku, jangan kau bersedih, minta kepadaku apa saja yang kau minta, yang kau inginkan, hingga hatimu puas, aku pun ridho akan memberikan. Saudara, apa yang terjadi? Waktu dalam keadaan sedih, ditinggal oleh keluarganya, sahabatnya, keluarganya yang dibunuh. Nabi Muhammad lagi sedih. Yang dipikirkan bukan keluarganya, sahabatnya, bukan, tapi yang dipikirkan bagaimana umatnya. Apa yang terjadi? Ketika disuruh berdoa, Nabi Muhammad hanya berdoa cuma satu, ya Rab, idzal arda wa wahid min ummati finnar. Wahai Muhammad, minta kepadaku apa yang kau pengen minta hari ini. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Nabi Muhammad tidak minta, ya Allah jadikan aku seperti Raja Nabi Sulaiman, jadikan aku sebagaimana Raja Nabi Allah sebelumnya, kemuliaannya, jadikan keluargaku senang. Tidak, yang diminta Nabi Muhammad hanya satu, ya Allah, idzal arda wa wahid min ummati finnar. Ya Allah, yang saya minta cuma satu, ya Allah. Sambil menangis Nabi Muhammad, idzal arda wa wahid min ummati finnar. Ya Allah, yang ku pinta cuma satu, tidak dunia beserta isinya. Yang ku pinta hanya selamatkan seluruh umatku, jangan sampai ada yang masuk ke dalam api neraka-Mu. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Allah, aku tidak ridho, aku tidak ikhlas, aku tidak senang rasanya ketika nanti di akhirat aku melihat ada satu umatku yang kau lemparkan ke dalam api neraka. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Ini saudara, Nabi kita Muhammad. Maka pesan saya, ayo akhiri kekurang ajaran Anda kepada Allah. Mulai hari ini dengan hikmah kebaikan acara di Rawdatul Talibin Mahat Al-Barakah ini, saya pesan untuk diri saya dan antum semua, akhiri ketidakpedulian Anda selama ini kepada Allah Jalla wa Ala. Akhiri kelalaian Anda selama ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai hari ini bertobatlah kepada Allah dengan apa yang pernah ada kita perbuat. Karena saya ingin berpesan saudara. Saudara, masih ingat tidak kemarin, minggu, bulan, tahun, atau berapa puluh tahun yang lalu, masih ingat gak waktu jenazah ibu kita dimandikan? Saya pengen tolak ukur muhasabah. Waktu jenazah abah kita dimandikan, kita ada di samping jenazahnya. Tidak ada hari yang lebih menyedihkan kita waktu melihat jenazah ibu kita yang melahirkan kita, yang kata Nabi, satu tetes air susunya tidak bisa kau gantikan dengan air laut di muka bumi Allah Ta'ala. Ibumu, kata Nabi Muhammad, ibumu, kata Rasulullah, jangan kau balas dengan apapun. Satu tetes air susunya yang pernah kau minum, saya ulang, satu tetes air susunya yang pernah kau minum tidak bisa kau gantikan dengan air laut yang ada di muka bumi Allah Ta'ala ini untuk menggantinya. Apalagi dengan darahnya yang pernah keluar. Ingat tidak waktu jenazahnya dimandikan? Dulu kita ada di samping jenazahnya. Waktu itu jenazah dimandikan, kita usap-usap kakinya, kita berkata, ya Ummi, wahai mama, wahai ibu, ampura, saya minta maaf, minta ampun, minta halal. Sedikit pun tubuhnya tak bergerak, bibirnya tak bergeming menjawab pertanyaan kita. Waktu jenazahnya dipindahkan ke tempat di mana dibungkus kain kafan, selesai kita ciumi jidatnya. Kita katakan, wahai emak, hampura, minta maaf, selama ini saya lebih memperhatikan keluarga saya daripada emak. Saya belum kabulkan hajat emak, hampura emak, minta maaf, minta ampun emak. Sedikit pun tak bergerak juga menjawab pertanyaan kita. Saudara, hari yang paling menyedihkan ketika kita ditinggal oleh kedua orang yang paling kita cintai. Yang hari ini kalau Anda pulang ke rumah Anda, di mana masih ada kamar ibu Anda masuk, kamar yang paling hangat di dunia ini adalah kamar orang tua Anda. Saudara, Anda ingat waktu Anda punya jasad ibu, abah Anda bungkus, Anda gotong jenazahnya. Sepanjang jalan Anda berkata, la ilaha illallah. Sampai ke kubur, Anda yang masuk ke dalam liang lahat, Anda yang ambil itu jenazahnya, Anda yang tebahkan daripada di atas tanah, Anda yang ganjel kepalanya dengan bantalan tanah, Anda yang buka daripada wajahnya untuk bibirnya sampai kepada dinding kubur, Anda timbun, Anda tutup dengan tanah. Selesai, Anda pulang ke rumah. Sekarang Anda beruntung kalau pulang dari acara ini ke rumah masih ada ayah dan ibu Anda.
Tapi buat Anda yang sebagian pulang dari acara ini ke rumah, ke kampung, sudah tidak ada lagi ibu dan ayah Anda mau menangis di atas kuburan pusara mereka. Saudara, saya mau kasih tahu pesan terakhir saya. Itu yang kemarin, itu yang sudah berlalu, itu yang sekian puluh tahun pernah terjadi kepada Anda. Saya cuma berpesan, sebentar lagi anak-anak Anda yang ada di rumah juga akan melihat jasad Anda dimandikan. Saya ulang, sebentar lagi anak-anak Anda yang ada di rumah juga akan melihat jasad Anda semua dibungkus kain kafan. Sebentar lagi anak-anak Anda yang ada di rumah juga akan gotong jenazah Anda. Kullu bakin fasayubqa, wa kullu na'in fasayun'a, wa kullu madhkurin fasayufna, wa kullu madhkurin fasayunsa, wa laysa ghairallahi yabqa. Man a'la, Allahu a'la. Yang hari ini kalian tangisi, kemarin orang tua, sahabat, tetangga Anda meninggal, Anda menangis. Kata Nabi Muhammad, kalian tidak boleh lupa, fasayubqa, sebentar lagi mereka juga, anak-anakmu di rumah juga akan meneteskan air mata menangisimu. Karena jasadmu juga sama akan dibungkus. Wa kullu na'in fasayun'a. Kalau kemarin jasadmu semua akan kalian punya tetangga, orang tua dibungkus dan digotong jenazahnya, jangan lupa kata Nabi Muhammad, sebentar lagi tetanggamu, sahabatmu, bahkan anak-anakmu juga akan menggotong jenazahmu kata Nabi Muhammad. Wa kullu madhkurin fasayufna. Semua yang pernah Anda lihat di dunia, si fulan usahanya berhasil, si fulan ilmunya hebat, si fulan solehnya masya Allah, si fulan hartanya banyak, si fulan yang kau sebut, kata Nabi Muhammad, sebentar lagi juga akan lenyap dari panggilan, dari pandangan mata kalian, karena juga mereka akan dipanggil oleh Allah. Tidak ada manusia yang kekal, tidak ada manusia yang abadi. Yang kekal, yang abadi hanya ilahi Rabbi Jalla wa Ala, Jalla Jalaluhu wa Ta'alat azamatuh. Semoga Allah memberkahi kita semua, Allah mengampuni dosa-dosa kita semua, Allah memberikan keberkahan kepada kita semua, murah rezeki dalam taat kepada Allah, untuk menyenangkan hati orang tua kita, untuk membawa mereka dalam kebaikan di dunia hingga akhirat. Amin ya Rabbal. Ayo kita tutup sama-sama, angkat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala Anda, jangan tengok kanan kiri. Ingat yang sedang melihat Anda Allah, karena doa ini langsung didengar oleh Allah. Insya Allah di majlis yang penuh dengan keberkahan, di pondok yang insya Allah membawa keselamatan buat kita di dunia hingga akhirat. Amin. Astaghfirullah Rabbal Astaghfir minal khataya astaghfir. Ya Allah, dengarkan kami semua. Kami pejamkan mata kami dan hanya melihat dosa kami ya Allah. Kami duduk dan beristighfar dalam keadaan menghinakan diri kepadamu ya Rabb. Astaghfir. Kami tahu ya Allah, kalimat-kalimat istighfar ini ringan di lidah kami, namun berat di dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, kami mohon ampun ya Rabb. Terus astaghfir Rabbal baraya astaghfir. Lebih dalam. Ya astaghfirullah Rabbal khataya. Sekali lagi astaghfir. Ya Allah, dengarkan kami semua ya Rahman ya Rahim ya Ghafur ya Syakur ya Wadud. Ampunilah dosa kami, terimalah taubat kami ya Rahman. Kita tutup dengan salawat. Ya Rasulullah salamun Allahumma salli alaihi ya Rafi'ash diwat Allahumma salli alaihi yadfanta ya jiratal lamin ya wuhai diwan Liwan daraji. Angkat tangannya semua lebih tinggi. Rabbi fanfa'na bi barakatihi walinal husna. Allahumma salli alaihi wa
متنا في طريقهم ومؤافتهم من ومؤافتهم fitani, lebih lembut semua. Ya Rasul, ingat Allah sedang melihat anda. Tidak ada amalan yang seluruhnya diterima oleh Allah kecuali bersalawat kepada Nabi. Maka Nabi bersabda, siapa yang menjadikan aku Nabi Muhammad wasilah dalam doanya, maka dia layak mendapat pertolongan dari Allah. Iratal yahu hailal judi wal yahu hay rami Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma asait. Ya Allah, tak terasa detik demi detik, menit demi menit, jam bahkan demi jam kami sudah berduduk kumpul sedari tadi di ini tempat. Wallahi ya Allah, tak ada yang kami cari kecuali kami duduk adalah menjadi undangan berkat taufik Engkau ya Rahman. Maka kami hadir di acara ini, besar harapan kami ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Keridhaan dan rahmat Engkau yang kami cari dari kebaikan acara ini ya Allah. Ya Allah, kami sadar, kami tahu selama ini kami sering meninggalkan kewajiban. Tak terhitung lagi berapa banyak kewajiban yang pernah kami tinggalkan sedari kami bujangan, gadis, perawan. Bahkan sampai hari ini kami memiliki cucu cicit ya Allah. Kami tahu bahwasanya besok lusa yang akan datang kami akan dipanggil oleh Engkau. Dan semua ya Allah, wa kana inda rabbihim hasiba, semua pasti Kau perhitungkan ya Allah. Kami tahu ya Allah, kalau Kau hitung timbangan kami sudah pasti kami banyak dosa ya Allah. Maka kami dari majlis yang penuh dengan keberkahan di Pondok Pesantren Kiai Muhyiddin bin Kiai Haji Rasidin bin Kiai Haji Ali, kami mohon ya Allah Radhatul Talibin menjadi wasilah. Kami berdoa ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami, terimalah taubat kami ya Allah, bijahi wa bihaqqin nabiyina Muhammad sallallahu. Ya Allah, kami mohon kepadamu juga ya Allah, berkahi saudara-saudara kami, keluarga kami, berikan hidayah petunjuk ya Allah, dan jadikan kami maupun mereka orang-orang yang soleh dan bertakwa kepadamu ya Allah. Dari kebaikan majlis ini kami angkat tangan ini, kami pejamkan mata ini, kami bayangkan rumah tangga kami ya Allah. Jadikan rumah tangga kami yang selama ini gelap menjadi terang ya Allah. Jadikan rumah tangga kami sebagaimana Kau jadikan rumah tangga para kaum salihin dan nabiin ya Allah. Kami mohon kepadamu, jadikan suami kami suami yang saleh, jadikan istri kami istri yang salehah. Dan kami mohon kepadamu ya Rahman ya Rahim, kami tatap wajah daripada pejaman mata ini seorang putra-putra kami ya Allah, yang tampan rupawan, kami sebut namanya satu persatu, mungkin dirinya sedang terbaring tidur di rumah ya Allah. Dari majlis ini kami angkat tangan, kami doakan ya Allah, jadikan dia putra yang soleh ya Allah. Jadikan kelak dia putra seorang ustadz ya Allah, seorang kiai, seorang ulama, seorang wali min wali-walimu ya Rabb. Ya Allah, kami mohon dari kebaikan majlis ini ya Rahman, ya Ghafur, ya Syakur. Kami tatap juga wajah putri-putri kami yang cantik dan jelita ya Allah, yang mungkin sudah terbaring tidur juga di rumah. Dari majlis ini kami mohon kepadamu, jadikan dirinya putri yang salihah. Kami sebut namanya ya Allah, kami bayangi wajahnya ya Allah. Jadikan kelak dia seorang wanita yang terhormat ya Allah, yang dapat bermanfaat, jaga harkat, martabat, kehormatan dirinya, keluarganya, agamanya, pasangannya, hingga nanti untuk akhiratnya ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu, di dunia saat tangannya terbakar api kami menjerit menangis, apalagi nanti ya Allah, jangan sampai Kau jadikan putra-putri kami kayu bakar api nerakamu ya Allah. Ya Allah, selamatkan kedua-duanya ya Allah, dan seluruhnya ya Allah. Begitu juga cucu dan menantu kami ya Allah. Dari majlis ini kami juga tak tinggalkan lupa daripada kewajiban kami ya Allah. Kami sedang membayangkan wajah ibunda kami, mamah kami, umi kami, yang saat ini sedang terbaring sakit bertahun-tahun di rumah ya Allah. Dari majlis ini kami mohon ya Allah kepadamu, sembuhkan penyakitnya ya Allah. Kami sebut namanya ya Allah, sembuhkan penyakitnya ya Allah. Sehatkan badannya ya Allah. Jangan Kau angkat ajalnya ya Allah sebelum dia menyaksikan aku telah bersaksi untuk menjadi anak yang bakti kepadanya.
Ya Allah, jangan kau matikan dirinya ya Allah, sebelum kau izinkan kami dapat menghajikan dan mengumrohkannya ya Allah. Ya Allah, jangan kau matikan kedua ayah dan ibu kami sebelum mereka dapat sujud di bawah Ka'bahmu dan berziarah ke makam Nabimu Muhammad SAW. Ya Allah, jangan kau matikan keduanya sehingga mereka semua mendapatkan balasan jasa dari apa yang telah mereka berikan kepada kami sedari kecil. Mereka rela tak tidur untuk kami. Mereka ketika kami sakit, mereka jual hartanya demi untuk menyembuhkan penyakit kami. Seandainya obat itu ada di tengah-tengah daripada kalangan daripada hewan buas, maka pasti ayah dan ibu kami akan ambilkan itu obat demi menyembuhkan penyakit kami. Jasa air susu, darahnya yang pernah keluar untuk melahirkan kami sampai hari ini kami tak bisa membalas. Maka kami mohon jangan kau matikan mereka, kecuali telah kau senangi mereka ya Allah di dunia untuk kuburnya ya Allah dan akhiratnya. Namun jikalau mereka saat ini sudah tidak ada ya Allah, kami pandang wajahnya. Saat ini mereka ada berada di dalam kubur mereka masing-masing. Dari pondok ini kami berdoa ya Allah, jadikan mulai malam ini kembali kuburnya raudhah min riyadil jannah ya Allah. Jadikan kuburannya ya Allah penuh dengan cahaya rahmat, inayah dan hidayahmu ya Allah. Dan kami mohon jadikan kuburnya bisyafaatin Nabi Muhammad SAW. Jadikan kuburnya bersama para nabiyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin wa hasuna ulaikan rafiqa. Dan kami semua yang hadir di acara ini, kami mohon ya Allah, Allahumma arhamna ya Rahman, Allahumma arhamna ya Rahim. Matikan kami husnul khatimah ya Allah. Matikan kami semua husnul khatimah ya Allah. Matikan kami semua husnul khatimah. Tidak ada kalimat yang keluar dari mulut kami terakhir kecuali kalimat tersebut, la ilaha illallah, la Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kalimatun haqqin alaina nahya wa lana namut wa lana nab'athu insyaallah taala minal aminin. Ya al-ba'alawi syafa'ah, ya al-ba'alawi syafa'ah, ya al-ba'alawi syafa'ah. Qul gurbatan jaribikum ya ahlal wilayah, qul hajatan qadidarka ya ahlal madinah, ya tarimu ahlaha wa bin ajli bin nazli bil faraji. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Pesan terakhir saya dari terakhir pesannya Nabi sebelum wafat, kun muhsinan. Jadilah kalian semua orang yang baik mumpung masih ada umur. Sahabat bertanya, kaifa nakuna minal muhsinin? Ya Rasulullah, gimana caranya jadi orang baik? Kata Nabi, gampang, cukup is'al jar. Wa in qalu annaka muhsin fa anta muhsin, wa in qalu annaka musii fa anta musii. Kata Nabi, kalau kalian pengen tahu caranya jadi orang baik, gampang, cukup tanya sama orang di sekelilingmu, saudaramu, keluargamu, suamimu, istrimu, anak-anakmu, orang tua, mertua, guru-gurumu. Kalau mereka berkata kamu adalah orang baik, wa in qalu annaka muhsin fa anta muhsin, engkau adalah orang baik. Amin. Tapi kata Nabi, wa in qalu annaka musii, tapi kalau mereka semua berkata engkau adalah orang buruk, orang jahat, fa anta musi, engkau juga adalah orang yang buruk dan jahat di sisi Allah. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang baik, minal muhsinin, minal muttaqin, minal mukhlisin. Amin ya rabbal. Akhirnya saya hamba Allah yang paling bodoh, al-faqir, mohon ampun, mohon maaf, mohon ridha, mohon halal, dan tolong ucapkan amin. Semoga guru kita Kiai Haji Muhyiddin bin Kiai Haji Rasidin bin Kiai Haji Ali beserta keluarga besar dan semua para muallim, para kiaiat, para sepuhan, panjang umur, murah rezekinya, sehat walafiat, berkah ilmunya, berkah majlisnya, berkah pondoknya, dan kita semua insyaallah di dunia kumpul bersama mereka sampai akhirat. Amin ya rabbal. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.